Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Kunci jawaban PPKN kelas 10 halaman 196 uji pemahaman bagian 4 unit 3 di buku Kurikulum Merdeka. Akan kita bahas pada kesempatan di video kali ini. Kita akan bahas jawaban dari soal-soal berikut ini. Bisa teman-teman lihat di sini A, B, C, dan D. Atau lebih pasti silakan teman-teman lihat pertanyaannya di buku teman masing-masing. Langsung saja kita bahas dari soal bagian A. Apa yang melatar belakangi sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia? Yang A, bagian A, jawabannya sebagai berikut. Bisa teman-teman salin jawabannya. Yang melatar belakangi sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia adalah klaim kedua negara atas kepemilikan dan kedaulatan terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan di lepas pantai Pulau Kalimantan. Hal ini karena batas wilayah kedua negara di sekitar pulau ini belum disepakati. Inilah sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Silakan teman-teman salin jawabannya. Kita lanjut ke bagian B. Jelaskan yang dimaksud dengan uti possidetis juris dalam hubungannya dengan sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Jawabannya sebagai berikut. Bisa teman-teman salin jawabannya. Uti possidetis juris adalah suatu negara yang baru dapat mewarisi kekayaan dan wilayah negara penguasa sebelumnya. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa Indonesia mewarisi wilayah Belanda, sedangkan Malaysia mewarisi wilayah Inggris. Hal ini lumrah dan menjadi kebiasaan yang diakui secara internasional dan diterapkan di banyak negara bekas penjajahan. Ini untuk jawaban yang B. Silakan teman-teman salin jawaban dari pengertian uti possidetis juris. Kita lanjut ke bagian C. Jelaskan kesepakatan patok batas wilayah Indonesia dan Malaysia dari masa penjajahan hingga masa kemerdekaan. Jawaban C sebagai berikut. Bisa teman-teman salin jawabannya. Bisa teman-teman lihat di sini. Berikut penjelasan dasar hukum kesepakatan patok batas wilayah Indonesia dan Malaysia sejak masa penjajahan hingga kemerdekaan. Yang pertama yaitu Konvensi Belanda-Inggris tahun 1891. Belanda dan Inggris menandatangani perjanjian ini pada 20 Juni 1991 di London. Konvensi ini mengatur banyak hal menyangkut penentuan batas wilayah seperti penentuan watershed dan hal-hal lain yang menyangkut kasus sengketa wilayah. Yang kedua yaitu kesepakatan Belanda-Inggris tahun 1915. Belanda dan Inggris menyepakati atas hasil laporan bersama tentang penegasan batas wilayah pada 28 September 1915 di Kalimantan. Kesepakatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan MOU oleh kedua belah pihak berdasarkan Traktat 1891, lalu dikokohkan di London pada 28 September 1915. Yang ketiga yaitu Konvensi Belanda-Inggris tahun 28. Belanda dan Inggris menandatangani kesepakatan ini pada 28 Maret 1928 di Den Haag. Kemudian diratifikasi oleh kedua negara pada 6 Agustus 1930. Konvensi ini mengatur tentang penentuan batas wilayah kedua negara di daerah Jagoy antara Gunung Raya dan Gunung Api yang menjadi bagian dari Traktat 91. Yang terakhir yaitu MOU Indonesia dan Belanda tahun 73. Dokumen ini mengacu pada hasil konvensi-konvensi sebelumnya 91, 15, dan 28. Di dalamnya juga berisi kesepakatan-kesepakatan tentang penyelenggaraan survei dan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia yang terdiri dari organisasi di Joint Technical Committee, penentuan area prioritas, prosedur survei, tahapan pelaksanaan, pembiayaan, dukungan satuan, pengamanan, logistik dan komunikasi, keimigrasian dan ketentuan bea dan cukai.
Karena alasan yang kompleks itulah pasal 25A UUD NRI tahun 45 mengerahkan agar dibuat regulasi berupa undang-undang dalam menentukan batas wilayah. Undang-undang ini dapat dijadikan pedoman dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, memberdayakan dan mengembangkan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Oke teman-teman, ini untuk jawaban bagian C, penjelasan kesepakatan dasar hukum batas wilayah Indonesia dan Malaysia sejak masa penjajahan hingga kemerdekaan. Silakan teman-teman salin jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu bagian D. Jelaskan contoh perilaku baik dalam rangka memberi dukungan pada pemerintah demi menyelesaikan sengketa batas wilayah. Yang D jawabannya sebagai berikut, bisa teman-teman salin. Contoh perilaku baik dalam rangka memberi dukungan kepada pemerintah demi menyelesaikan sengketa batas wilayah antara lain yang pertama yaitu mempertahankan kedaulatan Indonesia, yang kedua memperjuangkan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa, yang ketiga memperkuat potensi, dan yang keempat memberdayakan dan mengembangkan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Ini untuk yang D, silakan teman-teman salin jawabannya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Kunci jawaban PKN kelas 10 halaman 196 uji pemahaman bagian 4 atau bab 4 unit 3. Jika sekiranya ada jawaban yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video.